Ya, kembali bersama kami di Indonesia Morning Show. Seperti yang tadi saya sudah janjikan, kita akan berbincang-bincang. Sudah ada Mas Ferdi. Hai. Selamat pagi, Mas Ferdi. Pagi, Sheila. Ini kita lagi pegang dua kuda lucu banget. Ini jenis kuda poni ya. Ini poni. Ini poni. Yang ini namanya Femke. Ini Fabian. Oh, ini Fabian. Yang ini Femke. Femke ini lagi hamil ya? Lagi hamil. Iya. Mas Ferdi, ini kuda poni ini sebenarnya asal-usulnya dari mana sih? Ya, asal usul kuda poni itu di pertama kali itu di Jerman. Oh, di sebenarnya. Jerman Di ya? Jerman dulu. Jadi memang udah banyak di sana sih. Jadi memang banyak akhirnya kalau kita lihat tuh kuda poni komunitasnya memang adanya di sana. Gitu. Tapi fungsinya kuda poni ada ya fungsinya kan pasti selain Ada. menggemaskan sekali. Awalnya sebenarnya kuda poni itu untuk anak-anak. Kalau misalnya anak mau latihan berkuda, itu pakai kuda poni dulu. Ini bisa dinaikin jadi ya. Iya. Selain itu ada fungsi lain? Untuk main sebenarnya untuk pengenalan awal untuk berkuda buat anak-anak sih sebenarnya. Oh, gitu. Jadi kalau di luar kan dari awal tuh anak-anak memang sudah didekatkan Berkuda dengan ya? berkuda gitu. Beda nggak sih treatment kuda poni sama kuda yang besar tadi tuh yang awal-awal pagi-pagi saya naikin? Sama sih sebenarnya kalau berkuda itu makannya sama untuk poni dan Perawatannya? kuda besar. Perawatannya juga sama, model grooming juga sama. Kita kayak misalnya kayak gini ya, kayak grooming gini Oke. misalnya. Nah, tuh ada Itu, sikatnya tuh. Nah, ini kayak kita nyisir ini aja, nyisir anak jadinya. Misalnya yang Nyisir kotor. anak. Kalau udah sayang banget tuh kayak anak Iya ya. tuh, ini bulu-bulu yang apa namanya, yang rontok kayak gitu. Dia tuh seneng dan kuda itu dia senang kalau dielus kayak gini, Oh, gini. lehernya, tuh ditepuk kayak gini dia mereka seneng tuh. Ada bedanya nggak sih misalnya ini kudanya cewek, ini kebetulan dua-duanya cewek ya? Dua-duanya cewek. Kalau cowok gitu kudanya ada nggak bedanya? Sama, Perawatannya? semuanya sama. Atau Mau cara ngebujuknya perempuan, mungkin? laki. Kalau yang penting kalau berkuda itu kan kita bonding sama si kudanya. Nah, iya itu cara bondingnya gimana sih? Cara Engagement bondingnya kuda? sama satu-satunya adalah grooming gitu, biar kita tuh kenalan sama si kuda. Jadi kalau misalnya kuda tahu bahwa kita sering merawat dia, sebenarnya kayak kita merawat binatang aja sih. Ketika nanti binatang tahu bahwa kita sayang sama dia kan, lama-lama dia akan bondingnya akan tercipta kan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya kuda nih, terus kita mau belajar naik kuda, kan kudanya nggak setiap hari kita pegang. Iya. Nah, gimana caranya biar kita tetap enak sama kudanya? Kuda itu tahu kalau kita sayang sama kalau kita takut gitu ya. Kuda itu tahu gitu Oke. ininya. Sorry, Jadi- Mas Ferdi, ini Ma- tali topinya biar lebih kece, diseret ke atas gitu Sorry, dikit. sorry. Nih, aku yang nyikat-nyikat ya. Sambil Gini ya. terusin lagi nih sikat-sikatnya. Gimana Mas tadi? Jadi kuda tuh tahu kalau kita takut gitu ya? Kuda kalau misalnya sama kuda itu kita serileks mungkin aja sama Oh, serileks mereka. mungkin. Karena kuda tuh sensitif juga. Oh, Kalau misalnya kitanya galak gitu kan, kuda juga akan susah deketnya kan gitu. Tapi kalau ngeliat kuda kayak gini kan kita sayang selalu ya. oh. Dan kalau kita ngerasa takut juga dia tahu ya? Dia tahu. Jadi Dia juga jangan- takut sama kita? dia akan nervous juga. Oh, akan nervous juga. Jadi santai aja sama kuda tuh memang oke. kayak ya ini sama anak sama orang yang kita sayang kayak gini Iya. kan. Kalau kuda poni itu usianya sampai berapa sih? Kuda poni. Kuda poni itu sebenarnya kalau usia itu nggak ada maksimal gitu ya. Tergantung nanti Sini aja nih. kekuatan si kuda itu gitu. Oke. Tapi dari mulai 3 tahun tuh kuda poni itu udah bisa ditunggangi oleh anak yang beratnya cukup gitu. Oh, nah berat. Ngomongin Iya. berat ini kuda muni kan nggak besar gitu ya. Nah, anak yang boleh menungganginya sekitar beratnya berapa? Kalau yang sebesar kita pasti nggak bisa. Gitu Nggak boleh ya? Jadi kalau kuda poni, kalau umur mungkin di maksimal 5 tahun. Tapi kalau berat, dia bisa sampai 25 sampai 30 tahun sih. Oh, bisa sampai 30 tahun? Iya. 30 kilogram. Oh, 25 sampai 30 kilogram. Yang naik Jadi kuda poni. yang tunggangin, kalau enggak nanti beban dia akan terlalu besar. Oh, dan kasihan dianya ya. Jadi cuma Kasihan. boleh beratnya dari 25 hingga ke 30 kilogram Iya. aja. Nah, kan tadi kan kuda poni ini asalnya dari Jerman ya. Iya. Nah, di alam liar ada nggak? Di alamnya sulit kita temuin kayaknya Oh, ya. jadi memang mesti di peternakan gitu Iya, ya. dan breedingnya tuh rata-rata memang paling banyak memang di sana. Kalau di Indonesia sendiri nggak ada, Mas? Di Indonesia saat ini sepertinya belum. Jadi, loh berarti ini mereka semua didatangkan dari Jerman? Ini iya nih. Oh, kamu Ini turis expert ya? nih, mereka Kamu... expert. Mereka expert nih. Nah, kalau ngasih panganan atau makanan yang baik untuk kuda, terutama kuda poni itu apa sih, Mas? Kuda poni ya makanan itu sama seperti kuda besar sih sebenarnya. Jadi rumput dan ada pakan kuda gitu. Kita pelet kuda sebenarnya. kuda. Nah, kalau rumput itu at any time kita bisa kasih. Oh, gitu kayak gini ya, deh mereka Kayak lagi sekarang nih ya. lagi cemil-cemil. Ayo. Ayo come on, Feby. Ayo, Mamam. Nah, Aku bisa makan sendiri katanya gitu. Iya.
Kalau rumput at anytime bisa, terus minum juga bisa gitu kan. Tapi nggak boleh sembarangan kasih makan juga ya. Misalnya kita iseng gitu lagi makan coklat kita kasih gitu saking sayang. Jangan. Kenapa? Baiknya makanya kalau di Brandsto itu kita kasih ada hanya rumput sih sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya pelet itu ada jam-jamnya gitu. Dan tidak boleh kasih sembarangan meskipun kita sayang ya. Bener. Kita lagi makan martabak gitu, hai Febri cobain, nggak boleh ya. Karena apa tuh Mas? Kalau misalnya nanti kan takutnya makanannya nggak cocok sama si perut si kudanya. Nanti impactnya terhadap kuda malah nggak terlalu bagus sih jadinya. Apa sih penyakit kuda yang biasa diderita gitu? Biasanya paling sering itu kolik. Kolik itu di pencernaan gitu. Jadi biasanya kalau kita udah selesai grooming, lalu kita masukin ke dalam kandang, dia tuh harus kita tunggu sampai pipis dulu, sampai buang air seni dulu gitu. Kalau misalnya belum buang air seni, kita nggak boleh kasih makan apa-apa. Karena nanti bisa kolik gitu, di pencernaannya akan terganggu, dan itu bisa mengakibatkan kematian kuda. Biasanya yang paling sering gitu. Oh gitu, ini kan lupa lagi namanya, ini Famke, ini kan lagi hamil. Iya. Usia kehamilan kuda poni itu berapa lama sih? Usianya sebenarnya hampir sama kayak kuda besar juga sih, 9 bulan. 9 bulan mengandung ya? Gitu. Nah biasanya kalau mereka sudah boleh diternakan, sudah boleh hamil, itu umur berapa kalau kuda poni? Biasanya kita lihat gini, yang pertama kuda poni itu bisa ditunggangi setelah usianya 3 sampai 3,5 tahun lah. 3 sampai 3,5 tahun bisa ditunggangi. Struktur tulang-tulang mereka udah cukup kuat gitu. Kalau misalnya di bawah itu, takutnya nanti lama-lama tuh dia melengkung. Jadi kayak skoliosis gitu ya, kalau Malaysia. Oke. Nah jadi udah boleh hamilnya? Udah boleh hamil nih. Umur ini Famke 5 tahunan nih udah hamil. Oke. Kalau gitu. ini umur berapa nih si Fabian? Fabian ini 7 ya. 7. Nah, cara grooming tadi udah, cara kasih makan udah. Nah, kalau tadi bounding itu kan yang penting kita nggak boleh takut gitu ya. Nah, kalau untuk memiliki kuda poni sendiri harganya berapa sih? Kisaran berapa? Harganya sih sebenarnya kalau kuda tuh variatif ya. Ada yang cukup ekonomis, ada yang cukup tergantung dari jenis kudanya sih sebenarnya. Jenisnya juga beda-beda? Jenisnya beda-beda. Meskipun ini poni, tapi jenis poninya beda-beda? Kalau poni kurang lebih sama, cuma kalau kuda besar tuh ada jenisnya beda-beda. Kalau poni berapa? Kalau poni harganya variatif, ada yang cukup sebenarnya. Boleh disebut nominalnya Mas, biar mungkin di rumah ada yang pengen banget beli kado buat ulang tahun besok, apa kadonya kuda poni gitu. Berapa tuh Mas Ferdi? Sekitaran berapa? Kalau di sana sih mungkin kalau kita konversikan ke rate berapa ya? Mungkin 40-50-an ya. Juta? 40-50 juta, itu yang udah bagus? Iya. Kok tadi aku dengar sampai 150 juta ya? Iya, kalau dibawa ke sini kan mereka ada flight. Mereka kan naik bisnis kelas juga kali. 40 sampai 50 juta di sana. Kalau udah diterbangin ke sini beda lagi ya? Mungkin patokannya nggak ada, tergantung lihat satu kondisi kudanya. Mereka sebesar apa, mungkin bulu-bulunya juga kita lihat, cantik enggaknya gimana. Gimana sih ngeliatnya kalau ini termasuk yang seperti apa? Ini kan rontok-rontok ini normal apa gimana? Memang normal, nanti dia kan akan tumbuh sendiri. Gitu. Ada shampoo khusus nggak sih Mas? Kan sekarang ada tuh di pasaran shampoo kuda, tapi buat manusia dipakainya. Nggak, sekarang kalau shampoo khusus kudanya ada nggak? Ada sih, ada. Ada perawatan ada untuk mandinya. Nggak, shampoo kuda aja. Shampoo kuda itu mengandung bahan yang berbeda ya. Bagus untuk bulu kuda, jangan dicoba di rumah, dipakai di rumah juga ya. Kecuali kalau mau kulit kita seperti Famke nantinya. Ini Famke dari usia berapa? Oh, ini Fabian. Fabian dari usia berapa ini dipelihara? Mas udah lama miara kuda ya berarti ya? Ya kita kan Brandsto tuh baru tahun ini buka, baru 2 bulan, baru 1 bulan ini malah kita buka. Cuma mereka nih udah datang nih sejak 2 bulan 3 bulan yang lalu. Jadi kita ada suhu adjustment dulu kan, karena kan dari Jerman kan. Berapa lama tuh suhu adjustmentnya? 1 bulan kurang lebih. Nggak rese tapi mereka ya? Nggak. Dan di treatment dengan dokter khusus, jadi yang punya dokter spesialis bukan kita doang. Jadi mereka juga dilihat, kita lihat dulu mereka dengan perubahan suhu ini seperti apa. Mereka juga dirawat sih. Kayak rawat manusia aja sih. Iya. Nah kan seperti manusia juga tadi kan, binatang juga kayaknya kan bisa stres juga ya. Iya. Nah kalau kuda tuh stresnya atau cranking-nya atau ngambeknya kayak gimana sih Mas Ferdi? Yang pertama sih harus buat mereka nyaman dulu. Nggak, kalau mereka lagi cranky tuh gimana? Kalau mereka lagi cranky, nggak mau dipegang, nggak mau ditarik, bisa tuh salah satunya. Terus kita mau deketin, mereka lari gitu. Sebenarnya lebih karena ngajak main sih jadi jatuhnya. Oh gitu. Pernah nggak sampai, kan aku pernah dengar gitu ya, iya nih, aduh, gue ditendang kuda atau digigit kuda, beneran nggak sih itu kuda emang gigit sama nendang nggak sih? Kalau misalnya kitanya juga nggak
ramah sama kuda, bisa jadi aja digigit-gigit gitu. Terus kalau di kuda yang paling basic salah satunya tuh jangan berdiri di belakangnya. Jangan Itu berdiri di belakang kuda. Kenapa, Mas? Karena bisa ditendang pasti. Oke, jadi kalau disimpulkan ini adalah kuda poni ini ramah ya untuk bermain dengan anak-anak ya. Ramah banget. Karena bisa fungsinya juga bisa mengenalkan anak pada kuda dan juga menumbuhkan rasa percaya diri tentunya ya Mas Iya, ya. dan rasa sayang sih sebenarnya. Dan rasa sayang terhadap binatang. Kita kan ada program di Brains itu ada program I Love Pony sebenarnya. Jadi dari dini kita kenalkan kuda ke anak-anak. Jadi di sini mereka bebas main, kasih makan, terus tuntun seperti itu dan nggak ada yang nggak suka. Nggak ada yang nggak suka, karena poni juga termasuk yang ramah sama anak-anak ya. Banget. Kan Sheila baru kenal juga langsung lihat. Iya, langsung mau ini ikut ya bawa pulang ya. Nah, tapi ingat yang boleh naik kuda poni ini beratnya cuma 20 hingga 30 kg aja ya. Kalau yang lebih kasihan kudanya ya. Kasihan kudanya. Oke, Mas Ferdi, kita udah berbincang-bincang tentang kuda poni asal usulnya tadi dari Jerman. Ini adalah mereka adalah turis, nggak maksudnya mereka diimpor gitu ya sampai sini. Tapi ternyata groomingnya juga nggak gitu susah ya, hampir sama-sama kuda biasa. Yang penting tuh kalau mau engagement sama kuda, yang penting kitanya dulu tenang dan senang. Jadi mereka juga bisa merasakan kalau mereka disayang. Habis ngomongin soal kuda nih, nempel-nempel kamu mau kemana? Nah, ini ngajak main ya. Habis ngomongin soal kuda, Mas Ferdi lapar nggak? Lapar banget. Nah, pas kita belum sarapan. banget. Kita belum sarapan, kalau kamu udah dari tadi ya. Nah,